Informasi terkini terkait mengenai update kabar progres persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT sudah sampai proses mana dan apakah sudah berubah update-nya di SIG-NG. Apakah sudah ada saldo yang masuk di kartu KKS di daerah-daerah di Indonesia hari ini tanggal 19 Agustus 2023. Nah, ada agenda penting yang akan dilakukan oleh para pendamping sosial PKH ya. Dan ini ada yang memulai besok Senin tanggal 21 Agustus 2023. Nah, kira-kira terkait agenda atau tugas apa ini ya? Apakah akan ada pendampingan penyaluran bantuan atau mungkin akan ada tugas yang lainnya? Apakah ada kaitannya dengan PKH atau mungkin BPNT? Nah, akan kita bahas dalam video ini, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Nah, masih terkait PKH tahap 3 dan BPNT mulai periode bulan Juli, Agustus, ada yang mulai Juli hingga September 2023 karena ada yang lewat kartu KKS atau Bank Himbara dan juga ada yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira di SIG-NG ya sampai dengan detik ini, malam ini tanggal 19 Agustus 2023, kira-kira sudah sampai sejauh mana ya update perkembangannya? Apakah sudah ada perubahan atau progres di SIG-NG? Karena kemarin sudah SPM, atau mungkin sudah ada yang cair atau mungkin saldonya masuk di kartu KKS di mungkin salah satu daerah di Indonesia. Nah, akan kita bahas dalam video ini. Dan juga ada agenda penting terkait mengenai tugas yang akan dilakukan para pendamping PKH. Ada yang memulainya di tanggal 21 Agustus besok Senin. Kira-kira tugas apa ini? Apakah ada kaitannya dengan PKH tahap 3 atau BPNT? Dan akan kita bahas selengkapnya dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Ada kaitannya dengan PKH dan juga BPNT juga. Nah sebelumnya kita akan membahas terkait mengenai, nah yang pertama ini ya, kita balik dulu. Yang pertama terkait mengenai tugas ya yang akan dikerjakan oleh mungkin tidak semua pendamping PKH, tapi sebagian besar ini mendapatkan tugas tersebut. Dan ada yang mulainya ya, karena saat ini sudah masih hari libur ya, Sabtu, Minggu, hari libur. Nah, ini kebanyakan akan dimulai di hari Senin ya, tanggal 21 Agustus 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang memulainya biasanya hari libur. Karena hari libur juga masih banyak ya teman-teman pendamping PKH itu yang tetap bekerja. Nah, namun mungkin sebagian itu ada yang memulainya di hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Nah, ini terkait tugas apa ya? Apakah ada kaitannya dengan PKH dan BPNT? Nah, sobat YouTube, terkait mengenai tugas daripada pendamping sosial PKH ternyata tidak hanya memonitoring, mendampingi penerima bantuan sosial ya dalam penyaluran bansos PKH atau BPNT ya. Nah, selain itu juga banyak tugas yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH ya. Di antaranya juga bisa
mengadvokasi, mendampingi, ya minimal itu bisa memberikan solusi ya bagi para KPM yang mungkin bertanya bagaimana mengakses KIP atau Kartu Indonesia Sehat ya. Nah, dan juga banyak sekali sebenarnya tugasnya itu, dan juga mengedukasi ya khususnya para KPM PKH untuk bisa, apalagi yang usia muda ini ya, untuk bisa nantinya itu bisa mandiri ya secara perlahan agar tidak tergantung terhadap bantuan sosial yang selama ini diberikan. Nah, itu ya. Kemudian selain itu juga ternyata pendamping sosial PKH juga dimintai untuk membantu dalam pendampingan bantuan permakanan ya. Dalam hal ini biasanya verbalnya itu dibantu oleh para pendamping, walaupun yang menyalurkan itu adalah Pokmas ya, kelompok masyarakat ya, bukan pendamping PKH. Nah, ini juga dilibatkan ya untuk aktif mendampingi program permakanan ini ya bagi lansia atau disabilitas tunggal ini ya. Selain itu juga terkait mengenai pendampingan bantuan untuk anak yatim piatu yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Nah, selain itu juga dimintai atau ditugaskan juga untuk asesmen. Asesmen ini semacam survei. Nah, ini saat ini kami dalam menjalankan tugas ya, pendamping PKH ini dalam menjalankan tugas itu saat ini untuk melakukan assessment atau survei itu didasarkan pada Six Mobile yang dimiliki atau dikelola oleh para pendamping masing-masing. Nah, di situ nanti tugasnya itu ya yang sesuai dengan yang ada di Six Mobile masing-masing atau HP Android masing-masing pendamping ya. Nama-nama yang harus di-assessment atau harus disurvei itu sudah ada ya. Tinggal menyurveinya sesuai dengan nama. Jadi nama-nama itu dengan sesuai alamat atau nicknya itu harus ditemukan orangnya ya. Harus semacam mencari tahu di mana keberadaan orangnya. Kalau memang orangnya tidak ditemukan, yaitu nanti berarti akan di-assessment dengan diklik tidak ditemukan. Nah, kalau orangnya ada berarti nanti akan disurvei dengan beberapa pertanyaan. Nah, termasuk yang saat ini kami dari pendamping PKH ini ada tambahan tugas ya terkait survei atau assessment anak yatim piatu yang ada di lembaga seperti lembaga kesejahteraan sosial anak. Itu semacam panti ya, panti juga bisa panti asuhan. Nah, jadi di sebuah yayasan yang khusus terkait kesejahteraan sosial atau anak, nah itu biasanya di situ itu sebagai panti tempat tinggal anak yatim atau piatu atau mungkin bahkan yatim piatu. Bahkan biasanya disekolahkan secara gratis di tempat itu. Jadi di Six Mobile itu terdapat nama-nama anak yang ada di salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA atau mungkin ada yang di panti. Nah, itu kami harus mensurveinya, memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Biasanya juga harus diketahui orang tuanya itu siapa, kemudian yang masih hidup siapa, ayah atau ibunya, atau mungkin masih hidup kedua-duanya. Nah, ini harus disurvei, harus diteliti, harus dicek kembali. Nah, itu fungsinya nanti kalau sudah disurvei ya akan dikembalikan ke pusat ya, ke pusat untuk nantinya bagi yang mungkin masuk dalam kriteria. Nah, itu biasanya nanti yang lolos itu akan ditetapkan sebagai penerima bantuan yatim piatu. Nah, selama ini bantuan untuk yatim piatu adalah sekitar Rp200.000 per bulan ya. Tapi tidak semuanya itu dapat ya. Itu menyesuaikan anggaran juga yang ada di pusat. Bisa dikurangi ya, jadi kuotanya itu bisa dikurangi, bisa ditambah sesuai anggaran yang ada di pusat yang sudah didok ya. Nah, itu jadi
tanggal 21 Agustus besok ini ada yang memulai untuk melakukan tugas asesmen anak yatim piatu yang ada di lembaga. Nah, terkait mengenai PKH tahap 3 dan juga BPNT mulai periode bulan Juli, Agustus, bahkan hingga September 2023, Distrik NJ untuk hasil verifikasinya itu masih tetap rekeningnya berhasil dan juga sudah SPM ya. Baik yang lewat Bank Himbara maupun yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, kalau yang lewat pos, ini lagi-lagi saya tekankan, kalau yang lewat pos ini nggak perlu ribet-ribet cari tahu info-info ya. Karena untuk memastikan bantuannya cair atau tidak, ya tergantung apakah Anda mendapatkan surat undangan dari PT Pos setempat atau tidak. Kalau tidak dapat surat undangannya, berarti ya tidak cair. Kalau dapat, nah itu tinggal menyiapkan KTP-nya dan datang sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan ya, dengan tepat waktu dan bisa mencairkan. Tapi kalau yang lewat Bank Himbara ini memang saldonya kan bisa masuk sewaktu-waktu. Nah, di media sosial ini banyak yang mengabarkan katanya ada saldo 400 yang masuk dan itu mengaku BPNT Juli Agustus. Nah, tapi yang mengabarkan ini hanya 1-2 orang ya. Jadi ya belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalaupun memang benar, ya mungkin itu masih bertahap. Nah, tapi kalau menurut saya ya kayaknya belum sih ya di minggu-minggu ini. Ya kita doakan saja semoga secepatnya. Karena bulan Agustus ini kurang berapa ya? 1 minggu. 1 minggu lebih dikit ya. Nah, ini kita doakan semoga secepatnya ya, semoga paling cepat itu di akhir bulan Agustus inilah. Semoga ya paling cepatnya itu di minggu depan lah. Nah, itu harapan kita dan perkiraannya ya. Kalau sudah SPM itu biasanya tidak menunggu waktu lama ya. Dan ya paling enggak ya awal bulan September ya kalau luput dari perhitungan atau perkiraan. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.